saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Katakan di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dia mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Bapa. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Mari sepakat katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin Tuhan. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, amin. Ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku. Mari sembah Tuhan teman-teman. Mari naikkan sembah-Mu, mari puji Dia. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dan perkasa. We honor You, we worship You, my Lord. Sharaba yaraba yaraba, yaraba yashanana, hinanama, shananamu yaraba shane, sharaba bala. Yang percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Yes Lord, yes Lord. Kami gak perlu takut sebab kami punya Tuhan yang beserta dengan kami. Kami gak perlu cemas karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Mari teman-teman sepakat katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
beserta dengan kita. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, we worship You, my Lord. We want more to worship You, Jesus. Oh, yeah, na, 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 na. Yeah, na, 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 na. Ini kami Tuhan, anak-anakmu datang menyembah-Mu, anak-anakmu datang menanti-nantikan Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang sayang sama kami. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir menjamah kami. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia dengan bahasa yang kau mengerti, teman-teman. Dia ada di mana kau berada saat ini, teman-teman. Dia lebih rindu menjamah-Mu, ya teman-teman. Dia lebih rindu melawat-Mu saat ini. Kami sanjung tinggi Engkau Tuhan, kami sanjung tinggi Engkau Raja kami. Beri Kau yang alami kebaikan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, percaya bahwa ada tangan-Nya Tuhan yang selalu menggenggam. Percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup setiap kita. Tuhan, kami mau taat sama Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau pikirkan apa yang baik Tuhan. Kami mau pikirkan apa yang mulia Tuhan. Apa yang sedap didengar Tuhan, apa yang indah buat Engkau Tuhan, apa yang patut dipuji Bapa. Kami tahu Tuhan,
Allah sumber damai sejahtera itu bersama dengan kami. Oh Yesus, mulia namamu, besar anugerahmu. Di sepanjang hidup kami mengasihimu. Shananamu yadanamayasi, hidanamay shananamu, shanalabayar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 ala
Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan bersama dengan para orang kudus dan para malaikat di surga Tuhan. Oh Jesus, we will bow Tuhan. Yes, with all the saints and angels, Lord, with all the saints and angels in your throne, so Jesus. We worship you because you are worthy. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Come on, sing it. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Oh, with all the saints and angels, we bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of Christ and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, God. You are worthy of it all. Not from you are all things. All things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. Oh, far from you are all things, and so you are all things. For you deserve the glory. Mari katakan day and night. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, see it day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise, Lord. Day and night, night and day, let incense
unto the Lord. All the praises I'll sing, all the glory I'll give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, forevermore. Mari nyanyikan kepada Tuhan. Unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, as long as I live. Unto the Lord, all the praises I'll sing, Lord, all the glory we give, Lord, forevermore. Sekali lagi teman-teman, unto the Lord, unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I'll sing, all the glory I'll give, forevermore. Let's worship Him, and give Him praise, let's give Him honor. We give you glory, Lord. We give you honor, Jesus. Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Sebab ya Tuhan, Engkau layak Bapa. Bersama para malaikat-Mu Tuhan, bersama orang-orang kudus-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Di tata suci-Mu Tuhan. Kami hampiri tata kudus-Mu, kami hampiri Bapa kami. Tuhan kami, dimuliakan Engkau. Biar Roh Kudus Engkau yang mengalir saat ini, biar surga turun atas setiap kami, biar berkat supranatural turun atas kami Tuhan. Hadirat kemuliaan Tuhan melingkupi kami, melingkupi rumah-rumah kami Tuhan, melingkupi seluruh keluarga kami Bapa, melingkupi bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Biar api-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan Tuhan bagikan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, we magnify You, we glorify You, my God, my Savior, my King. We magnify Your name, Jesus. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan.
Sehingga kami rasakan kuasa-Mu Bapa. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan teman-teman. Izinkan Roh-Mu merawatmu, memenuhimu, sampai kau tidak sanggup lagi berkata-kata dengan bahasamu sendiri teman-teman. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi teman-teman. Yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, kemenangan-Mu sudah terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya sebab ada Roh Tuhan, sebab ada Roh Tuhan yang turun atas setiap kami. Dan firman-Mu berkata Tuhan, kalau Roh-Mu ada di dalam kami, maka kemerdekaan ada di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi korobi Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hadirat Tuhan turun atas korobi, otoritas dari tempat maha tinggi turun memenuhi korobi ya Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh dilawat Roh Kudus korobi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Teman-teman yang siap menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you Lord. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau, Yesus. Oh ya, namaku. Mari kita sembah sekali lagi. Iya, ko ya, namaku ya, haleluya, haleluya. Kiana namaku, kiana masih, mase. Haleluya. 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 Bapak kami bersyukur Tuhan, apapun alasan Tuhan, kejadian, kondisi yang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu telah terbukti di dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih-Mu begitu besar, Engkau mau mati, rela berkorban buat kami semua Tuhan. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan sampai sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada menemani kami ya Tuhan. Engkau ada beserta kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur ya Tuhan. Punya Allah yang tidak terbatas. Punya Allah yang terus hadir di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terus sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Roh Kudus. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu itu sendiri Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan pada saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Dan firman itu yang membangkitkan kami Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan firman-Mu yang memberikan kesegaran buat kami ya Tuhan. Lewat pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Beracaralah, berbicara Roh Kudus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Segala penghalang-penghalang, segala siasat iblis yang berusaha menghalangi pesan umatnya kepada kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan saat ini kami usir keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you ya teman-teman. Shalom semuanya sekali lagi. Gimana kabarnya? Semua baik? Semua oke? Puji Tuhan ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Ya. Kalau kemarin ya kita masih bisa merayakan hari raya Pentakosta ya. Roh Tuhan dicurahkan atas gerejanya. Siapa yang percaya kita sudah terima kuasa dari Roh Kudus? Amin. Terima kuasa dari Tuhan. Amin. Saya percaya ya.
ketika Tuhan mencurahkan rohnya dengan dahsyat, ada kuasa yang bekerja juga di dalam kehidupan umatnya. Ya. Dan pada hari Jumat kemarin, ya, hari Kamis ya, Gubernur kita Pak Anies sudah menyampaikan bahwa kita sedang memasuki masa transisi, ya, untuk menuju nanti keadaan yang lebih baik, ya, sebelum memasuki keadaan new normal yang sebenarnya. Kita saat ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam masa transisi. Saya percaya, saudara, ya, ketika Pak Niko pada akhir tahun lalu sudah menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Bukan hanya ukuran dalam hal sesuatu kemuliaan, ya, itu juga pasti akan terjadi. Tetapi juga kalau kita lihat hari-hari ini, kita baru mengerti bahwa ada paradigma yang baru yang Tuhan akan perlihatkan kepada gerejanya atas dunia ini. Paradigma cara pandang Tuhan. Ini yang harus kita tangkap hari-hari ini. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita dengarkan juga pada beberapa saat sebelum hari raya Pentakosta kemarin, seorang nabi Tuhan, James Cole, dia menyampaikan, dia bersaksi bahwa dia pada saat itu dibawa Tuhan, di dalam mimpinya dibawa Tuhan ke surga. Tetapi pada saat dia bermimpi, dia terbangun dari mimpinya. Karena dia mendengarkan suara Tuhan yang berkata, selamat datang perkenanan Tuhan. Dan awal penuaian yang besar. Ya. Dikatakan juga, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan dikatakan, saudara, ya, Pentakosta kali ini akan menjadi Pentakosta yang besar, yang baru, dan juga menyegarkan. Dan akan terjadi baptisan Roh Kudus, baptisan api, disertai juga dengan mujizat-mujizat yang besar atas orang-orang yang percaya. Siapa di sini orang-orang yang percaya? Saudara dan saya, kita semua terima baptisan Roh Kudus dan baptisan api yang lebih dahsyat lagi. Dan yang luar biasanya, pada saat itu Tuhan perlihatkan kepada James Cole, ya, dia diperlihatkan bahwa api itu sedang dicurahkan dan mengikuti orang-orang percaya. Dan yang luar biasanya lagi, yang lebih dahsyat lagi, dia menyebutkan bahwa orang-orang di Indonesia menangkap api Roh Kudus dengan luar biasa. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yuk. Haleluya. Nah, teman-teman, hanya satu yang disebut, Indonesia. Ya, Tuhan hari-hari ini saya percaya mata Tuhan itu sedang tertuju kepada Indonesia. Saya sangat percaya firman Tuhan sudah katakan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, terutama juga menjelang di hari-hari terakhir ini. Ya, beberapa tahun yang lalu bahkan seorang hamba Tuhan, ya, gembala Planet Shakers, Russell Evans juga diperlihatkan hal yang kurang lebih sama. Dia melihat pada saat konferensi di gerejanya, dia diperlihatkan Indonesia. Ketika itu dia melihat api keluar dari Indonesia dan menjalar, menyebar ke bangsa-bangsa. Dia juga melihat awan kemuliaan turun di Indonesia. Dan yang luar biasanya lagi, Russell Evans melihat bahwa terjadi kebangkitan anak-anak muda di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda bangkit di Indonesia. Itu generasi Yeremia bangkit di Indonesia. Dan dia lihat generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan melayani bangsanya tidak pernah seperti sebelumnya. Saya percaya ini pasti terjadi atas Indonesia. Amin. Ini pasti terjadi atas bangsa kita. Nah, saudara, bagaimana nubuatan ini terjadi dan digenapi segera? Tentu bukan dengan sendirinya saja. Ada bagian yang harus dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, oleh orang-orang percaya di Indonesia, yaitu saudara dan saya juga. Kita juga harus mengambil bagian apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita harus tangkap isi hati Tuhan. Amin. Ya, kalau dari awal tadi kita sudah mendengar, James Cole sudah mendengar pesan Tuhan bahwa hari-hari ini sedang masuk dalam era perkenanan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ketika saudara dan saya, gereja Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak
Saya percaya Tuhan akan turun dari sorga, akan melawat umatnya, akan melawat gerejanya di Indonesia. Amin. Nah, perkenanan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan untuk apa yang saya sharingkan sore hari ini, ketika saya diberikan kata perkenanan itu, ketika Tuhan memberikan kata perkenanan melalui James Cole, saya teringat salah satu kisah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yaitu siapa? Esther, saudara. Esther. Esther begitu mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita butuh perkenanan Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan atas Indonesia itu terjadi. Supaya rencana Tuhan atas Indonesia itu digenapi. Perkenanan Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatunya genap. Segala sesuatunya terjadi. Nah, teman-teman, ketika waktu itu Esther sebelum menjadi ratu, ya, sebelum dia diangkat menjadi ratu, pada saat itu Raja Ahasiweros itu memiliki seorang ratu yang bernama Wasti. Tetapi Ratu Wasti ini tidak mau melakukan apa yang menjadi keinginan raja. Akhirnya apa? Pada akhirnya, saudara, dia dibuang. Gak main-main lagi. Ratu Wasti dibuang. Dan setelah beberapa saat kemudian, diadakanlah sayembara untuk mencari seorang ratu menggantikan Ratu Wasti. Begitu semua ini sayembara ini terbuka bagi semua gadis-gadis di kerajaan Ahasiweros pada saat waktu itu. Ya. Dan ketika itu salah satunya adalah Esther. Dia mengikuti sayembara ini. Ya. Mordekai, pamannya, mendaftarkan Esther untuk mengikuti sayembara ini untuk mengikuti perlombaan untuk menjadi ratu. Tetapi dari sekian banyak, saya percaya ada begitu banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan pendaftar untuk mengikuti acara atau kegiatan sayembara untuk jadi ratu ini. Saya percaya banyak gadis-gadis juga yang bukan Esther saja, tetapi yang lainnya juga yang cantik, yang kompeten untuk menjadi ratu. Tetapi kenapa Esther terpilih? Dia yang terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Saya percaya ini karena perkenanan Tuhan. Ini karena ada sesuatu yang membuat Raja Ahasiweros memilih Esther menjadi ratunya. Ya. Perkenanan yang pertama yaitu ketika Esther terpilih menjadi ratu. Saudara, kenapa Esther bisa mengalami perkenanan Tuhan? Kenapa Esther pada akhirnya yang terpilih menjadi ratu? Ini yang harus kita renungkan hari-hari ini. Ini yang harus kita pelajari dan kita lakukan seperti yang Esther lakukan pada hari-hari itu. Saya percaya hari-hari ini juga kurang lebih sama keadaannya. Ya, keadaan Indonesia waktu ini keadaan yang saat ini di mana ada wabah COVID-19, begitu juga perkenanan pada saat itu dibutuhkan untuk melindungi bangsa Israel. Untuk terjadi mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, kalau kita pelajari, teman-teman, ya, apa yang dilakukan oleh Esther, itu kita buka ya, kita baca dari kitab Esther 2 ayat 12, pasal 2 ayat 12-13 dan juga 15 sampai 17. Ya, kita baca, kita renungkan bersama-sama. Katakan begini, dari Esther 2 ayat 12-13 dan 15 sampai 17. Saya bacakan buat teman-teman. Dikatakan dari ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu digunakan untuk pelayan wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu kita lanjut ke ayat 15. Dikatakan ayat 13, lalu gadis raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Sampai sini dulu, teman-teman. Sebelum para gadis itu menghadap Raja Ahasiweros pada waktu itu, mereka itu harus dipersiapkan.
sebelum dia bertemu dengan raja, dia itu dipersiapkan supaya apa? Supaya segala sesuatunya itu mendatangkan apa yang menjadi keinginan raja, ya. Memenuhi apa yang menjadi menyenangkan isi hati raja. Dan dikatakan setiap seorang gadis itu harus melalui pengurapan lewat minyak mur, minyak kasai, minyak wangi-wangian yang lain, itu selama 12 bulan. 6 bulan oleh minyak mur, lalu 6 bulan lagi oleh minyak kasai. Ini pun juga sama dijalani oleh Esther. Minyak ini berbicara pengurapan, saudara. Esther harus melalui pengurapan untuk bisa sebelum menghadap kepada raja. Begitu juga ketika hari-hari ini, teman-teman. Kita itu terus terima pengurapan dari Roh Kudus. Sebelum perkenanan Tuhan dicurahkan, kita harus lebih lagi terima pengurapan yang lebih dahsyat hari-hari ini. Bukan suatu kebetulan ketika hari-hari ini sedang wabah COVID sedang melanda di Indonesia, kita juga sedang memasuki hari raya Pentakosta. Oleh karena itu, Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas dunia, atas umatnya, atas gerejanya, juga atas umatnya di Indonesia. Dan dikatakan tadi oleh James Cole, Tuhan berkata, Pentakosta ini adalah menjadi Pentakosta yang besar, baru, dan menyegarkan. Sesuatu yang baru. Sesuatu di dalam era yang baru. Pentakosta yang baru. Nah, saudara, kenapa Esther itu bersama gadis-gadis yang lain harus melalui pengurapan? Karena di dalam pengurapan, itu tidak ada lain. Kita bisa menerima hikmat. Kita diperlengkapi. Kita diajar. Kita ditunjukkan jalan kemana yang harus kita tempuh. Dan Tuhan berbicara ketika di dalam pengurapan. Ketika kita di dalam pengurapan, Tuhan banyak berbicara. Di mana kita bisa mendapatkan pengurapan? Tidak ada lain selain kita ada di dalam hadirat-Nya. Hari-hari ini, saudara dan saya, gereja Tuhan, harus terus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita harus terus ada di dalam hadirat-Nya. Untuk apa? Untuk kita menerima pengurapan dari Roh Kudus. Sehingga kita tahu, seperti Esther, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Raja hari-hari ini? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini? Harus dalam hadirat Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan, itu adalah harga mati hari-hari ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Kita mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Begitu juga ketika di ayat ke-15. Ya. Kita teruskan ya. Dari ayat ke-15 dikatakan ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka dikatakan yang luar biasa. Esther tidak menghendaki apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kuncinya itu sebenarnya di ayat ke-16. Dikatakan apa? Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7. Kuncinya itu adalah tadi di ayat yang ke-15 ya. Dan ayat ke-17 dikatakan, maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Saudara, sikap seperti Esther. Esther tidak mengandalkan kepandaiannya. Esther tidak mengandalkan kompetensinya. Ketika dia masuk menghadap raja, dia hanya mengikuti petunjuk dari sida-sida raja, Hegai. Begitu juga hari-hari ini. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Jangan mengandalkan kepintaran atau pengalaman pribadi kita hari-hari ini. Tetapi andalkan Roh Kudus. Supaya kita bisa menangkap isi hati Tuhan hari-hari ini. Di dalam ketika kita merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kita. Ya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan.
kesombongan, keangkuhan kita akan menjadi sirna. Sehingga apa? Yaitu Tuhan sendiri melihat, memberikan kasih sayang kepada gerejanya. Karena kita kedapatan berkenan. Raja Daud, Tuhan katakan, mendapatkan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Karena apa? Karena melakukan kehendakku. Tuhan hari-hari ini mencari gereja-gerejanya kehendaknya. Yang tahu isi hatinya. Yang menangkap isi hatinya. Biar hari-hari ini saya berdoa, kita semua juga sama. Kita semua juga bisa menangkap isi hati Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Perkenanan itu turun atas saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara, perkenanan apa lagi yang oleh Esther. Jadi yang pertama tadi, Esther terus dalam pengurapan Tuhan. Dia terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hal yang kedua, berjalannya waktu, ketika itu ada seorang pembesar raja, namanya Haman, saudara. Ya, dan ini merupakan ancaman buat bangsa Yahudi. Haman ketika dia merasa sakit hati, Mordekai tidak mau memberikan penghormatan kepada Haman. Dan dia berikhtiar untuk membinasakan seluruh orang Yahudi pada zaman itu. Tidak terkecuali juga adalah Ratu Esther. Karena Esther adalah seorang keturunan Yahudi. Ya. Dan saudara, Haman itu gambaran juga hari-hari ini. Mungkin ancaman itu sama seperti COVID-19. Mengancam umat manusia. Yang mengancam jiwa orang-orang saat ini. Yang mengancam perekonomian dunia. Yang mungkin juga sedang mengancam pekerjaan atau usaha bisnis anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sama seperti Haman pada saat itu. Ia adalah ancaman untuk orang-orang Yahudi. Begitu juga COVID-19 hari ini. Menjadi ancaman buat kita semua. Tetapi, lakukan Esther. Supaya dia bisa melalukan ancaman ini dari bangsa Yahudi pada saat itu. Ini yang juga kita harus renungkan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya COVID-19 itu dilalukan dari Indonesia. Amin. Dilalukan dari dunia. Dan terjadi pemulihan atas Indonesia. Terjadi pemulihan atas dunia saat ini sedang dilanda COVID-19. Apa yang dilakukan oleh Ratu Esther pada saat itu? Mari kita baca. Dari kitab Esther 4. Ya. Kita baca dari kitab Esther 4. Ayat dari yang ke-11 sampai ke-17. Ya. Ayat ke-11 sampai ke-17 dari Esther 4. Dikatakan begini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu apa? Yakni hukuman mati. Hanya orang yang adanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ya, katakan kepada Mordekai. Ketika disampaikan perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Kuncinya di ayat ke-16. Dikatakan, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, perjuangan Esther itu bukan hanya keringat
waktu dan energi. Tetapi nyawanya dia pertaruhkan pada saat itu. Kenapa? Karena undang-undang yang berlaku pada saat itu, ketika seorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dipanggil oleh raja dan dia ada di pelataran dalam, hukumannya kalau raja tidak berkenan, menemuinya adalah hukuman mati. Tapi Esther tahu, ini waktu-waktu kritikal. Ini waktu-waktu yang sangat genting. Begitu juga hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini waktu yang krusial buat dunia, buat Indonesia. COVID-19 ancamannya atau pandeminya, dampaknya itu serius. Sangat kritikal untuk kehidupan umat manusia, untuk kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi Esther tahu panggilannya. Dikatakan oleh Mordekai, mungkin ini maksud Tuhan untuk menjadikan engkau sebagai seorang ratu. Dan apa respon Esther? Dia katakan, beritahukan kepada seluruh bangsa Yahudi di Susan, bahwa berdoa selama 3 hari 3 malam. Saya pun bersama dayang-dayangku pun juga kami juga akan berpuasa. Jadi doa puasa Esther itu bukan seorang diri. Bukan sekelompok saja. Tetapi seluruh bangsa Yahudi pada saat itu berdoa dan berpuasa. Ini kunci mendatangkan perkenanan Tuhan atas Esther, atas bangsa Yahudi pada saat itu. Begitu juga hari-hari ini, saudara. Puji Tuhan, kita terus ada di dalam tuntunan gembala sidang kita, Pak Niko, untuk kita masuk dalam doa puasa sejak awal Maret sampai kemarin pada saat Hari Raya Pentakosta. Selama 91 hari kita masuk dalam doa puasa. Saya percaya, saudara. Saya sangat percaya, saudara. Tuhan hari-hari ini sedang memandang dari sorga, melihat kepada gerejanya, melihat kepada umatnya, dan mendengar seruan doa umatnya di Indonesia. Dan saya sangat yakin Tuhan melangkah turun dari sorga, memulihkan Indonesia. Amin. Menyembuhkan Indonesia, membebaskan Indonesia dari COVID-19, dari resesi ekonomi. Di dalam nama Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya, saudara, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sama seperti Esther bersama Mordekai. Dia merendahkan diri. Dia mencari wajah Tuhan. Mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan ketika itu, saya percaya, Tuhan mendengar dari sorga. Melihat, mendengarkan doa, seruan umatnya. Begitu juga hari-hari ini, saudara. Kita meresponi apa yang menjadi bagian kita. Tuhan menjawab dari sorga. Hari-hari ini, saudara, tidak ada jalan lain selain kita butuh mujizat Tuhan. Sampai detik ini, belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Belum ada obat untuk COVID-19. Tidak ada jalan lain. Tuhan mau umatnya mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan mau kita semua gereja Tuhan mengandalkan Dia saja. Bukan mengandalkan kepintaran manusia. Bukan mengandalkan ilmu pengetahuan hari-hari ini. Seluruh umat manusia di bumi, Tuhan mau merendahkan diri hari-hari ini. Dan itu yang harus menjadi respon kita. Amin. Merendahkan diri, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Maka Tuhan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri kita. Dan itu terjadi. Haman mereka rekakan yang jahat. Dan diubahkan Tuhan. Sesuatu yang jahat mendatangkan kebaikan buat bangsa Yahudi. Mujizat besar terjadi atas bangsa Yahudi pada saat itu. Begitu juga percaya. Mujizat itu masih berlaku sampai hari-hari ini. Mujizat itu masih berlaku sampai saat ini. Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang kita pegang, itu masih ada saat ini. Masih bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Roh Kudusnya sedang dicurahkan. Amin. Amin. Saya percaya ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya, kita hanya butuh perkenanan Tuhan.
Lalu, apa yang dialami juga oleh Mordekai? Bukannya Esther yang mengalami perkenanan, saudara. Mordekai pun perkenanan Tuhan. Mordekai memiliki juga respon yang tidak kalah luar biasa. Ketika saat itu, dia yang menyampaikan pesan kepada Esther. Untuk apa? Untuk mengambil tindakan minta belas kasihan raja. Mordekai itu merupakan gambaran seorang nabi. Dia menyuarakan isi hati Tuhan. Dia menyuarakan isi hati Tuhan. Begitu juga ketika Mordekai nyawanya terancam, dia akan digantung oleh Haman. Kenapa dia bisa mengalami perkenanan Tuhan? Saya mencatat ada dua hal. Hati yang dimiliki oleh Mordekai. Yang pertama, dia tidak lagi memperdulikan kepentingan pribadinya. Dia tidak lagi mengutamakan urusan pribadinya. Tetapi hatinya adalah bangsanya. Bangsa Yahudi, bangsa keturunannya, bangsa Israel. Itu yang dia menjadi isi hati Mordekai pada saat itu. Dia berdoa, dia membela bangsanya. Begitu juga saudara, hari-hari ini ketika kita melihat kondisi hari ini, miliki hati untuk berdoa bagi Indonesia. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kesejahteraan kota dan bangsamu adalah kesejahteraan kita. Begitu juga hari-hari miliki hati untuk bangsa Indonesia. Berdoa lebih lagi untuk Indonesia. Menangis untuk bangsa kita. Untuk bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya pemulihan terjadi atas Indonesia. Hal yang kedua, Mordekai. Dia sebenarnya memiliki pada saat itu memiliki kontribusi yang luar biasa. Dia menjadi penyelamat Raja Ahasiweros. Ketika pada saat awal-awal, Raja Ahasiweros itu memiliki ancam nyawanya untuk dibunuh, ya. Ketika itu ingin dibunuh oleh orang kerajaan, pengawal raja. Tetapi Mordekai menyampaikan hal itu dan diketahui dan memang terbukti sehingga Raja Ahasiweros boleh terselamatkan. Tetapi apa respon dari Mordekai? Dia tidak menuntut apa yang menjadi haknya. Dia tidak menuntut kepada raja bahwa dia sudah menyelamat pada saat itu. Dia tidak memberikan atau tidak bercerita mengenai jasa kepada Ahasiweros. Tetapi percaya saudara, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Sama ketika Yusuf, saudara. Dia menabur dengan air mata. Yusuf ketika itu melakukan apa yang baik, tetapi dia menanggung difitnah oleh saudaranya, dia dijadikan budak, bahkan dia difitnah dan masuk penjara. Tetapi pada saatnya, Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sama, ketika itu, Mordekai, keadaannya nggak baik. Dia hanya duduk-duduk di pelataran istana. Dia hanya duduk menanti-nantikan, dia hanya ingin melihat keadaan Esther, keadaan Raja Ahasiweros. Tetapi apa yang ditabur oleh Mordekai? Pada akhirnya, ia mengalami perkenanan. Dia diangkat menjadi salah satu pembesar Raja Ahasiweros. Dia diberikan jubah kehormatan. Ingat, apa yang kita tabur hari ini? Kita menabur dengan air mata. Kita menabur dengan keringat. Kita menabur dengan susah payah. Firman Tuhan, nubuatan Tuhan sudah disampaikan lewat hambanya, lewat nabinya James Cole. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hari ini saya percaya kita gereja Tuhan ketika kita melakukan maju menabur dengan air mata sekalipun, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Kita akan menuai dengan sukacita. Ini yang akan menjadi bagian saudara dan saya. Asal kita memiliki hati yang murni. Terus ikut Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan bagian kita. Tuntunan Tuhan
semuanya indah pada akhirnya. Ya, Ulangan 28 itu terjadi dalam kehidupan Mordekai. Ini yang menjadi tema juga untuk Mah 2020. Pak Niko sudah sampaikan dari 28, ya. Ayat 13 dan 14 dikatakan, akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini janji Tuhan 2020. Benar-benar meresponi dengan benar. Kita ikuti tuntunan Tuhan dengan tulus. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Percaya. Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kita akan terus dibuat naik dan tidak pernah Tuhan jadikan turun. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan yang sudah menolong kita, tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menjatuhkan anak-anaknya. Tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup menggagalkan rencananya atas gerejanya. Amin. Saya percaya, saudara. Jangan takut. Ada tangan Tuhan yang begitu kuat, yang siap menolong saudara dan saya melalui pandemi COVID-19 ini. Melalui resesi ekonomi ini. Amin. Saya percaya, nubuatan-nubuatan itu pasti terjadi. Pasti digenapi. Miliki iman yang teguh, yang kokoh terus kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang tidak tergoncangkan. Allah batu karang kita yang terus menjadi pengharapan kita. Dan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pesan-Mu untuk sore hari ini. Tuhan, kami percaya. Kami butuh perkenanan-Mu di masa transisi ini, Tuhan. Karena perkenanan-Mu ini, Tuhan, yang menjadi jawaban buat setiap umat manusia semua sekalipun. Tidak terkecuali di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Hanya perkenanan-Mu, Tuhan, yang bisa menolong dan menyelamatkan kami semua, Tuhan. Menyelamatkan umat manusia di bumi ini, ya Tuhan. Ajar kami terus, Tuhan, untuk dapat menangkap isi hati-Mu. Ajar kami terus, Tuhan, untuk meresponi dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sama seperti Daud, hamba-Mu, yang berkenan di hati-Mu, Tuhan. Karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau, Tuhan, seperti Daud. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Bapa. Berisi hati-Mu, pikiran-Mu kepada setiap kami, ya Tuhan. Biar kami terus ada di dalam pengurapan-Mu, ya Roh Kudus. Penuhi kami semua, Tuhan, dengan urapan-Mu. Pengurapan-Mu terus, Tuhan, yang mengajar setiap kami. Pengurapan yang segar itu yang terus memberikan kami, Tuhan, kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan di dalam pengurapan-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kesegaran buat kami. Di dalam pengurapan-Mu, Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami, Tuhan, kemana kami harus melangkah, ya Tuhan. Kami percaya, Roh Kudus. Kami percaya, Tuhan, ketika kami terus ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan-Mu terus turun, memenuhi kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, memenuhi kami, ya Tuhan, gereja-Mu, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar sepanjang sejarah sebelum kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya 3 juta penuai, Tuhan. Kami percaya 3 juta penuai di Indonesia akan bangkit di dalam nama Yesus. Kami percaya, Tuhan, akan terkumpul 3 juta penuai di akhir zaman ini di dalam nama Yesus di Indonesia. Bahkan kami percaya, Tuhan, jutaan anak-anak muda, Tuhan, akan menjadi bagian dari 3 juta penuai tahap pertama ini, Tuhan. Dan gereja-Mu, anak-anak muda-Mu di YCAC, di Youth Senayan City ini, Tuhan, akan menjadi bagian 3 juta penuai, Tuhan. Di tahap, Tuhan, kami semua, Tuhan, akan menjadi penuai-penuai-Mu, Tuhan. Penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini, Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi Indonesia, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Kami terus Tuhan, biar terus Tuhan Kau menuntun anak-anak-Mu, menuntun gereja-gereja-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang lihat keadaan mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang dalam kebingungan. Mereka butuh pertolongan-Mu. Mereka sedang dalam kegalauan. Mereka sedang dalam kecemasan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, pengurapan-Mu yang menyegarkan, yang memberi kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita buat kami, buat anak-anak-Mu Tuhan saat-saat ini Tuhan. Mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, juga mungkin yang kuliah Tuhan secara online, Engkau memberkati Tuhan. Apa saja mereka butuhkan hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Engkau Allah yang mencukupi setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Pengurapan-Mu tercurah Tuhan. Roh-Mu dicurahkan Tuhan atas anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat-Mu Tuhan akan dinyatakan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Supaya semakin banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Karena mujizat-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Ko Robi buat sharing firman-Nya. Aku sangat diberkati sekali dan kayak buat aku pribadi juga jadi reminder lagi bahwa ya benar emang untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di hari-hari ini, ngomongin pekerjaan, ngomongin kuliah, ngomongin tentang apa yang mungkin teman-teman lagi akan lakukan ke depannya, perencanaan segala sesuatu itu emang sangat dibutuhkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita bakalan banyak banget salah ngambil keputusan, kita jadi gegabah dan enggak tenang. Itu sih yang aku juga alamin untuk segala sesuatu, balik lagi bawanya sama Tuhan. Thank you Ko Robi buat di-remind lagi. Vidya gimana Vidya? Thank you Ko Robi, aduh so blessed banget sih. Ya bener-bener, aku setuju banget sih kayak dan buat kita semua, emang sih di hari-hari ini tuh kayak ketidakmengertian kita nggak sih kayak diajarin buat berharap sama Tuhan gitu loh, buat punya iman yang teguh di dalam Tuhan, walaupun nggak gampang sih. Aku pribadi juga kayak gitu kok ngerasain nggak mudah gitu. Cuman ya semangat guys, kita pasti bisa karena bareng-bareng. Oke deh, kita udah habis dengerin sharing. Mungkin doa bisa dipimpin sama Kak Bilian. Yuk kita siapin hati kita teman-teman. Sama-sama kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, Tuhan, thank you Lord, thank you Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Kalau satu hari lagi Engkau telah mempertemukan kami, kalau satu hari lagi Tuhan masih bisa memberikan kami waktu untuk bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing lewat via Zoom ini Tuhan, semua karena perkenanan-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu, atas pengertian yang Kau berikan ya Tuhan Yesus pada hari ini. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan, semua karena kebenaran yang Kau berikan Tuhan pada hari ini. Thank you Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami bisa berkumpul bersatu dan bisa beribadah sampai detik ini. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kami menutup bungkus kolbi yang telah menyampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan hari-hari ini. Karena pernyataan anak-Mu ini Tuhan Yesus, kami bisa buat mengerti apa yang menjadi perkenan-Mu Tuhan bagi bangsa ini, bahkan bagi jiwa-jiwa yang perlu dibekali. Tuhan, kami tutup bungkus kolbi dengan kasih-Mu. Biar apa yang Kau lakukan pada hari ini ya Tuhan, jadi karena berhasil ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, maupun di dalam pekerjaannya. Tuhan, tutup bungkus dan pelengkapi dia lebih lagi ya Tuhan, di ujung sampai ujung kaki. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai gembala youth kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa menyertai atas Cianita juga ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Bapa biar penyertaan-Mu Tuhan ada atas Cianita juga, untuk menjadikan ya Tuhan Yesus sebagai tiang doa di dalam keluarganya ya Tuhan, terutama bagi Kolbi, untuk juga menjadikan ya Tuhan Yesus sebagai ibu yang selalu mendukung anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang ia lakukan menjadikan yang berhasil, terutama bagi kedua anaknya juga Tuhan, bagi Ken dan Nathan untuk diberkati juga Tuhan. Kami tahu ya Tuhan,
harapan serta doa ya Tuhan Yesus, atas keluarga anakmu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau yang menyertai keluarga Kolobi ya Tuhan, dengan begitu berlimpah ya Tuhan, dengan kasih setiamu. Karena kami percaya penyertaan-Mu Tuhan ada atas keluarga ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa atas kemasihan kami di gereja kami, atas Pak Dr. Insinyur Niko Ninio Tuhan Hajo ya Tuhan, serta keempat wakilnya. Tuhan, kami berdoa atas gembala kami. Kalau Engkau bisa memakai gembala sidang kami beserta keempat wakilnya untuk membawa kemuliaan-Mu di atas GB gereja Jalan Gatot Subroto bagi bangsa ini, bahkan sampai bangsa-bangsa itu semua karena kasih-Mu. Tuhan, pelengkapi beliau lebih lagi. Pelengkapi mereka ya Tuhan, untuk membawa tahun Pentakosta ketiga ya Tuhan, itu benar-benar terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang pakai beliau dalam bawa jiwa-jiwa untuk kenal sama Engkau, untuk menyatakan mujizat-Mu, bahkan menjadi terang di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi gembala sidang ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu, dan jadikan ya Tuhan Yesus, apa yang Ia lakukan bagi pelayanan di gereja kami ya Tuhan Yesus, untuk berjalan dengan baik, di bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, bahkan mengembalikan ya Tuhan Yesus, api kemuliaan-Mu Tuhan sampai kembali ke Yerusalem. Karena kami percaya penyertaan-Mu Tuhan ada atas hamba-Mu yang telah Kau pakai ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gembala sidang di GB Senayan City ya Tuhan, atas Billy Nyota Hajo. Kami doa Tuhan Yesus atas pastor kami. Pakai Tuhan pastor kami untuk selalu menyatakan kebenaran, terutama bagi generasi-generasi muda ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar penyertaan Tuhan ada atas beliau bagi di gereja Senayan City ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang beliau lakukan jadikan ia berhasil. Tuhan yang kuatkan menjadikan apa yang ia lakukan berhasil, membawa jemaat-jemaat-Mu untuk kenal sama Engkau, untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kembali sama Engkau. Juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarganya atas istri serta kedua anaknya. Berkati ya Tuhan Yesus, biar penyertaan-Mu ada atas keluarga mereka. Tutup bungkus keluarga mereka dalam kasih-Mu, dan jauhkan mereka dari segala kuasa jahat, kutuk maupun juga panah-panah api jahat. Kami jauhkan dan kami patahkan segala yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tongkat pengembalaan-Mu ada atas pesta kami, bahkan turun sampai kepada pengejar-pengejar-Mu, bahkan sampai kepada jemaat-Mu. Karena kami percaya apa yang Ia rindukan dengan Ia, apa yang beliau rindukan ataupun yang beliau inginkan ya Tuhan, segalanya kembali pada jiwa-jiwa. Kami percaya kami, dan kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tak lupa juga Tuhan Yesus, untuk apa yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kalau kami bisa melayani Tuhan pada hari ini, atas Youth City ya Bapak, atas WL, atas pemusik, multimedia, pendoa, maupun juga bagi Pak Koko yang sudah melayani pada hari ini. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Segala karena kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kami bisa melayani sampai hari ini. Tuhan, kami kembalikan ya Tuhan, segala pelayanan kami hanya bagi nama-Mu. Karena kami bisa diberi kesempatan ya Tuhan, kami bisa melayani jiwa-jiwa pada siang hari ini, pada sore malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau kembalikan segala yang hanya bagi nama-Mu. Dan pakai kami lebih lagi ya Tuhan di hari ke depan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan kembali sama Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, memberkati atas YCSC. Terjadi Tuhan kebangkitan atas YCSC. Terjadi kebangkitan ya Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu di kami ya Tuhan, di wadah kami melayani ya Tuhan. Pada sore malam ya Bapak, kami berdoa biar penyertaan-Mu Tuhan ada atas para pengejar-Mu, aktivis, bahkan para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi ya Tuhan, untuk melayani nama-Mu, untuk kami bisa lebih cinta lagi sama Engkau, memperluas kapasitas kasih kami kepadamu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, untuk kami bisa menembus batas kami, untuk kami bisa mencari nama-Mu Tuhan, lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu, untuk kami YCSC Tuhan bisa ambil bagian di dalam 3 juta penuai ya Tuhan, itu terjadi atas kami semua ya Tuhan, biar di Tuhan Pentakosta ketiga ya Tuhan, bisa menjadi penuai-Mu ya Tuhan, masuk ke dalam bilangan yang kami selalu doakan ya Tuhan, 3 juta penuai atas bangsa ini ya Tuhan, atas jiwa-jiwa muda ya Tuhan, generasi Yeremia itu terjadi atas kami, dan kami bisa rasakan ya Tuhan, gak cuma kami bisa lihat doang, tapi kami rasakan dalam hidup pribadi kami ya Tuhan, pakai lebih lagi ya Tuhan, dan Tuhan juga yang menyertai kami ya Bapak, urapi kami lebih lagi, masuk ke dalam rancangan-Mu ya Tuhan Yesus, ajar setiap kami ya Bapak, ajar setiap kami, untuk kami bisa lebih tahu ya Tuhan, masuk dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, yang gak pernah kami rasakan ya Tuhan, yang gak pernah kami lihat, itu akan terjadi di dalam wadah kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami. Bapa, berkati ya Tuhan Yesus atas YCSC Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami tak lupa juga Tuhan, untuk kami bisa mendoakan bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, maupun juga berlangsungan tangan
bangsa kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga tak lupa mendoakan ya Tuhan, bahwa kesejahteraan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus itu menjadi kesejahteraan bangsa kami ada dalam doa-doa kami ya Bapak, dan kami selalu mendoakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan atas pemimpin ini, atas Bapak Jokowi sebagai presiden, dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil ya Tuhan. Juga ada atas jajaran menteri, jaksa Agung, Mahkamah Agung, maupun juga atas TNI Polri yang berusaha untuk selalu mengamankan bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka ya Tuhan seperpanjangan tangan-Mu dan alat-Mu ya Tuhan. Dan urapi mereka untuk selalu takut akan Tuhan. Biar pemerintahan kami ya Tuhan ada di dalam tuntunan-Mu dan rencana-Mu. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk menyertai bangsa ini untuk lepas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Kami perintahkan si ekonomi dan badai COVID-19 ya Tuhan yang sedang kami alami, kami patahkan, kami hancurkan segala dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan diam dan tenang di bawah kaki Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa ini akan berlangsung, bahwa segalanya akan berakhir ya Tuhan Yesus, karena kami percaya kami akan menghadapi ini semua ya Tuhan, karena adanya penyertaan-Mu ya Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berpaling atas Indonesia, tapi mata-Mu selalu memandang kami, bahkan memandang jiwa-jiwa yang selalu berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami juga berdoa bagi pasien ya Tuhan, ODP, PDP, pasien-pasien yang terkena virus corona di seluruh Indonesia. Kami perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit saat ini, mereka yang sedang tidak memiliki harapan ataupun merasa putus asa, bangkitkan ya Tuhan iman mereka, bangkitkan tubuh mereka ya Tuhan untuk bisa kembali sehat dan sembuh. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat masih ada bagi mereka yang sedang berharap akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan ada di tengah pandemi ini ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Begitu pula atas petugas medis yang menangani para pasien, mereka yang sedang berada di seluruh Indonesia di dalam posko-posko kesehatan ya Tuhan, atas perawat-perawat, dokter-dokter, dinas-dinas kesehatan, maupun juga atas departemen kesehatan juga Tuhan. Berkati mereka, jadikan perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, biar kemampuan mereka, pengetahuan mereka, Engkau pakai untuk menangani atas pasien-pasien mereka sedang biar Engkau yang perluas kapasitas mereka, dan jadikan mereka untuk tetap kudus dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Karena kami percaya badai ini akan berlangsung tidak lama lagi dan akan berakhir sepenuhnya ke dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan dipakai ya Tuhan di tengah pandemi dan resesi ekonomi ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan, kalau sementara kami akan berpisah satu sama lain, kami percayakan ya Tuhan Yesus sepenuhnya ke dalam tangan-Mu bahwa jemaat-jemaat-Mu Tuhan akan mendapatkan penguapan yang sama. Keluar masuknya yang telah Engkau berkati. Dan jadikan ya Tuhan segenap jemaat-Mu ya Tuhan yang telah kami layani, maupun juga sudah datang ke tempat ini ke Zoom ini ya Tuhan, Kau yang pakai. Jadikan mereka ya Tuhan Yesus sebagai terang-Mu ya Tuhan bagi keluarga dan bagi orang-orang yang mereka yang layani. Untuk jadikan mereka penuai ya Tuhan. Gak cuma jadi jemaat yang hanya dibekali, tapi juga menjadi penuai di akhir zaman ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Pelengkapi mereka lebih lagi. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri sesi ibadah Zoom ini ya Tuhan, kami bisa penuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Robi. Thank you ya Erin, kakaknya ya. Siapa namanya? Sorry. Kevin. Kevin, oke. Kevin, thank you. Robi, makasih. Thank you juga yang lain semua ya, Edo, teman-teman youth, YCC, jemaat semua. Mohon semua baik-baik. Baik. Keadaannya tadi saya pas sebelum chatting dengan Pastor Billy, dia bilang sampaikan salam buat teman-teman youth.
Saya bilang siap, saya sampaikan ya. Ada salam dari Pastor Billy. Ya. Salam. Haleluya. Salam baik. Semua Pastor baik. Billy. Puji Tuhan baik. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan sempurna ya buat Amin. semua di YCSI ya, buat kita semua. Amin. Haleluya. Billy gimana Billy Surabaya? Wah, ini ada reporter kita nih, Billy. Billy gimana di sana masih ini ya, PSBB ya? Banyak yang udah bilang udah selesai sih. Hah? Mana? Masa udah selesai? Masa? Iya kok. Ya, memang cukup aneh sih di Surabaya. Oh gitu. Ya percaya ya. Doain terus buat kota masing-masing. Buat Billy juga di Surabaya. Doa buat kota Surabaya ya Bill ya. Amin kok. Ya. Haleluya. Reinhard gimana Reinhard? Udah sembuh Reinhard? Mana Reinhard? Reinhard saya lihat. Udah live kayaknya kok. Oh udah live gimana? Nita udah trombositnya kemarin udah naik ya? Iya udah sembuh. Haleluya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di Ibadah Youth hari ini. Mungkin ada sedikit pengumuman. Kita juga mau welcome nih sama teman-teman kita yang baru. Ada beberapa nama yang baru di sini yang baru pertama kali join kayaknya ya. Bener nggak sih Fit? Ada sedikit tadi ya kira-kira ya. Kayaknya ini ada nama-nama yang sudah lama kita tidak lihat. Ini ada welcome Arthur, welcome back Desi. Terus teman-teman yang lain, selamat datang kembali. Oke, mungkin ada pengumuman apa Ki yang mau disampaikan? Iya, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali datang dan buat teman-teman juga yang udah lama nih nggak catch up sama kita, bisa follow akun kita di YCSI_GBI. Nah, di situ nanti teman-teman bisa dapat informasi tentang link Zoom setiap minggu dan kalian bisa tanya-tanya segala macam di IG kita. Selanjutnya kita juga ada cool, bener Ki? Oh, untuk besok ibadah Skeno Ministry di YouTube channelnya Skeno Ministry teman-teman. Cek nanti di jam 10 pagi kita akan premiering untuk kita sama-sama ibadah puji sembah Tuhan. Next Ki, ada apa kira-kira yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman yang pengen join Cool online, mungkin di sini kan kayak rame ya, kadang suka nggak enak untuk sharing, untuk cerita-cerita. Buat teman-teman yang mau join komunitas yang lebih kecil lagi, kita bisa cerita banyak di situ, kita bakalan nongkrong bareng, kita bakalan main bareng. Bisa DM kita di Instagram atau kalian bisa chat ke teman-teman kita di sini, bisa kontak ke aku atau Vidya atau ke Cila atau ke Monica dan ke teman-teman YCS yang ada di sini, karena kita semua di sini harus sama-sama bertumbuh sebagai keluarga. Next Ki, ada lagi Ki yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman yang baru datang bisa di scan ini QR code kita supaya kita juga pengen kenal lebih dekat nih sama teman-teman. Jadinya lewat QR code ini kita nanti akan kontakkan lagi sama teman-teman lebih lanjut. Oke. Ada lagi Ki yang mau disampaikan? Terima kasih teman-teman semuanya buat join ibadah Youth Online hari ini. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita sudah selesai. Sekarang selanjutnya kita akan nongkrong dan cerita-cerita bareng. Thank you semuanya yang sudah join. Tuhan Yesus. Thank you guys. Terima kasih juga Kak Robi. Thank you semuanya. Thank you semua, thank you ya. Thank you Korobi Cianita. Guys, ada kesaksian-kesaksian nggak? Saya mau denger nih. Gimana teman-teman? Ada yang bisa disaksiin, sharing, pengalaman? 2 minggu kan kita nggak bersua. 2 minggu lalu ya terakhir kita ketemu tuh Pastor Billy ya, sharing ya. Terkau. Yes. Jason, ada Oh. apa nih Jason? Sharing dong Jason. Katanya mau kesaksian pujian kok mau nyanyi. Siapa?
Ya banyak tuh. Berapa kok? Wah, Jason ada kesaksian apa nih? Aduh, Bagi-bagi Edo dong. bisa nih. Orang Hah? ngomong apa-apa. Nah, aku di rumah udah lumayan nyaman sih WFH. Jadi, terus Yud juga langsung kan kemana-mana, tinggal buka laptop. Wow. Kamu nggak ngantor dulu dong ya? Masih dari rumah ya? Nggak Iya, masih dari rumah. Sampai tanggal 22 kok. Baru mulai lagi. Iya. Wah, pokoknya yang penting terus ya. Ikutin aja tuntunan Tuhan. Pokoknya paling gampang kita ikutin tuntunan Tuhan. Kalau waktunya memang Tuhan bilang udah boleh keluar, pasti ada waktunya. Gitu aja. Lewat apa? Lewat pemerintah. Itu yang menjadi wakil kita. Kalau untuk bangsa, untuk kota kita tuh pemerintah kita dimanapun kita tinggal. Itu yang akan menjadi tuntunan. Ya. Iya, Lewat mereka. Ada saatnya kita udah boleh, ada saatnya kita masih di rumah, ya. Yang mengucap syukur aja. Amin. Amin. Lumayan kok bisa lihat-lihat luar lagi, udah lama banget. 3 bulan kan? Iya, benar. RW-nya semua aman nggak tuh? Kemarinnya di-sharing RW yang zonanya masih zona ini. Belum tahu sih kok itu. Pemantauan ya. Nanti coba dicek deh, belum lihat lagi soalnya. Ya. Haleluya. Frans. Siapa lagi dong nih? Ada gak nih yang mau sharing? Wah, semuanya. Siapa tuh? Enak. Juan nggak bisa diem Juan. ya. Juan, boleh dong, ayo, Frans. Siapa lagi? Yang lain-lain, teman-teman jemaat juga boleh dong. Kalau ada yang mau cerita, ada apa, ngalamin apa kok, itu. Biar kesaksian tuh kita mempermalukan iblis. Lewat kesaksian kita tuh iblis dikalahkan. Ya. Lewat kesaksian kita tuh sebenarnya tuh memiliki power, ya, kuasa yang dahsyat juga. Banyak nih. Wih, ada Clara Sarah tuh. Clara Sarah, mana Clara Sarah? Sharing Clara Sarah. Kesaksian. Ayo, Sarah, Clara. Wah, kesaksiannya ketawa doang, habis itu ditutup lagi, di-mute lagi. Aduh, yang lain. Edo, ya ayo Edo. Dok. Jadi saya mau menyampaikan bahwa minggu depan kita akan kembali lagi bersama itu mah pengumuman. Pengumuman dong, Dok. Siapa nih lihat? Aku gimana aku? Iya, yuk. Tadi udah disebut Ino. Kan, makanya nurut sama Nabi. Iya, kesaksian ya. Ya ampun, ini ada jemaat juga. Malu sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Sebelumnya, tadi sempat ketemu papasan sama Pastor Billy. Terus dapat salam buat teman-teman YCSI. Tadi udah. Oh, disebutin Tadi ya? udah, No. Tolong jangan repetitif banget. Gak repetitif. Enggak, soalnya tadi papasan. Kok kamu bisa ketemu Pastor Billy di mana, No? Lagi belanja, terus pas lagi di kasir, No, depannya langsung Pastor Billy sama Cimil, Kak. Oh gitu. Oh di supermarket. Gitu ya, jadi iya, terus ngobrol, terus titip salam buat teman-teman di YCSI. Gitu. Ya, thank you, No. Oke, itu salamnya. Kenapa kok? Iya, saya tadi sempat chatting, makanya saya tadi sampein juga buat jemaat, mau sesi semua ya. Ya terus, kedua apa, No? Mau saksi apa, No? Oke, kesaksiannya, jadi ini mungkin beberapa teman-teman udah tahu Monik, Edo, karena ini 3 minggu yang lalu sempat cerita sama mereka. Jadi, sebulan yang lalu itu, aku mimpi. Ini pertama kalinya dalam hidup aku mimpi, dan mimpinya itu jelas banget aku merasa aku nyata dalam mimpi itu. Awalnya kayak, oh ya udah mimpi doang, mimpi biasa. Jadi mimpinya gini, kita semua lagi di tempat ibadah di Emporium Pluit. Semua, jadi ini mau ada acara besar gitu deh,
tahu ini mau acara apa, cuma ini acaranya sangat-sangat besar. Jadi yang datang itu nggak cuma dari YCSI, nggak cuma dari teman-teman SCP, tapi dari berbagai banyak orang datang deh ke Emporium Pluit sampai itu penuh banget gitu. Nah, karena aku sebagai orang yang sangat sibuk di gereja, jadi aku yang mempersiapkan itu acara. Aku yang mempersiapkan semuanya, detail-detailnya. Lucunya adalah apa sih? Enggak, gue ketawa ngeliat komennya kurang. Paling sibuk. Ya pokoknya selalu jadi yang paling sibuk nyiapin acara gitu. Nah, lucunya adalah ini acara udah mau mulai. Dan semua udah rapih. Udah pakai taksido, udah pakai dress, semua udah cantik, cakep gitu. Termasuk panitia-panitia juga udah rapih. Tapi cuman aku yang pakai baju lengan pendek, compang-camping, sama celana pendek. Gitu. Dan semua tuh juga udah ngomong kayak, ayo mah cepetan, siap-siap, ini udah mau mulai gitu. Terus, bentar, belum selesai gitu. Sampai akhirnya itu acara dimulai, aku belum siap sama sekali gitu. Terus aku bangun. Terus aku kayak, mimpi apaan tadi ya? Kayak masih merasa biasa, kayak, ya udahlah paling cuman gitu doang, cuman mimpi gitu kan. Terus udah kebangun tidur lagi, besoknya kepikiran terus hal itu sama mimpi. Kenapa ya mimpinya kepikiran terus? Karena biasanya kalau mimpi tuh nggak pernah sampai kayak gitu banget, nggak pernah sampai kepikiran. Akhirnya kayak ini bukan soal rohani ya teman-teman, ini benar-benar kayak tanya, benar-benar berdoa, tanya ini apa sih maksudnya, soalnya kenapa jelas banget dan kenapa ini selalu terngiang-ngiang di kepala. Tuhan mau ngomong apa sih sebenarnya gitu. Yang Tuhan sampaikan adalah penggenapan akhir zaman di Wahyu. Di mana semua udah siap, tapi ada beberapa orang yang belum siap. Itu satu. Kedua, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana selalu siap sedia. Meski sesibuk apapun dia selalu siap sedia. Gitu. Nah, aku masuk bilangannya, itu yang kedua. Ketiga, Maria dan Marta. Maria itu duduk di kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk banget pengen please Tuhan Yesus, tapi sebenarnya bukan itu inti yang Tuhan mau gitu. Kayak dari situ aku langsung kayak kayak speechless, mau nangis nggak bisa, mau ngomong juga nggak bisa gitu. Terus aku kayak langsung merefleksikan diri aku kayak, udah bener atau belum? Aku masuk ke bilangan yang mana? Aku cuma sibuk pelayanan, atau aku bener-bener siapin waktu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Karena beda, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Terus kayak, pokoknya aku merasa kayak terintimidasi dan kayak, gue udah bener belum ya hidupnya selama ini? Udah menyenangkan hati Tuhan belum ya? Udah sesuai dengan apa yang Tuhan mau belum sih? Udah bener-bener melayani Tuhan atau belum sih? Kayak gitu. Terus kayak, aku sejak saat itu, di saat itu emang aku lagi kering. Lagi merasa kering banget. Karena kan itu kita udah nggak ada ibadah. Maksudnya ibadah udah online semuanya, udah nggak ada gereja sama sekali. Tapi itu even bukan sebuah excuse untuk aku jadi nggak cari Tuhan gitu. Aku jadi ke-recall lagi, jadi bener-bener sejak saat itu jadi kayak starting point aku untuk aku kembali lagi ke aku yang dulu gitu, yang benar-benar haus sama Tuhan, benar-benar mau intim sama Tuhan, benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan, gak cari apa-apa, gak mau sibuk sana sini, kayak gitu. Gitu sih, itu jadi kayak teman-teman, kayak benar-benar di akhir zaman ini Tuhan benar-benar mau memisahkan mana yang benar-benar udah layak akan masuk surga, mana yang enggak gitu. Tergantung kitanya sendiri nih, kita yang mau kejar Tuhan, kita yang mau kejar Tuhan, atau kita mau hidup tetap kayak biasa-biasa aja, hidup kayak ya udah hidup dunia aja gitu. Semua pilihan di kita gitu. Tuhan nggak bisa paksa kita untuk kejar kekudusan, kejar Tuhan. Tuhan nggak paksa, tapi Tuhan terus ingetin gitu. Salah satunya contohnya lewat dari teman, lewat dari mimpi yang kayak aku alamin, kayak gitu sih. Kayak aku percaya gak cuman aku yang hari-hari ini diingetin sama Tuhan, tapi teman-teman di sini juga pasti
diingetin sama Tuhan, dan semua teman-teman di sini ada dalam rencananya Tuhan. Dan aku percaya di sini semua pasti sungguh-sungguh dan cinta sama Tuhan mati-matian. Itu sih kesaksian dari aku. Haleluya. Wow, dahsyat dong No, lu itu. Sharingnya itu buat merimain kita semua. Iya kan, teman-teman? Ingatin, bagus ada Nabi Ino nih, memuji Tuhan. Bilangnya Pak, thank you lu No. Cool. Sama-sama kok. Ya. Ada lagi gak yang lain? Yuk cerita-cerita. Siapa? Juan kok Juan. Juan, ayo Juan. Ada apa? Jangan Juan? kok. Ayo dong. Udah kebanting sama Prophet Ino. Kok banting? Ayo No, ayo Juan. Juan, ada apa Juan? Yang sharing dong. Yang bisa dibagiin buat teman-teman. Pokoknya saling menguatkan, saling memberkati satu sama lain. Pokoknya lewat kesaksian kita. Ayo Juan. Aduh. Hilang. Hilang. Nabi Juan hilang. Juannya nggak mana? Emang? Oh, ada. Nabi Juan masih ada. Siapa lagi? Ayo kalau nggak yang Kak lain. Cila dong, Kak Cila sharing. Yang Cila. baru bikin akun rohani kok, Kak Cila. Gila, Kenneth tuh semuanya Iya. tuh. Ya dong. Ya, karena Cila, ayo. Oi. Ya Cila, Titin. Pat. Tuh. Titin juga. Mana Titin? Sharing. Nah, lo. Neta. Kak Titin. Semuanya dimulai dari Kak Titin kok, jadi Cil, aku menyelamatkan kamu buat minggu depan, kamu malah menjerumuskan aku. tapi Iya, bener bener, kan? Semuanya bermula dari Kak Titin. Kak Titin bangkit, YCC bangkit as. Semua dimulai dari buka hati. Nih. Ayo Kak Titin, silakan Kak Titin. Bener-bener ya, nggak ada. Guys, yang lain guys. Silakan. Yang lain, siapa? Ya udah Kenneth pengen banget kok, tapi pengen dipanggil dulu. Oh gitu. Iya, Kenneth. Panggil kok. Keren banget ya. Kenneth. Ayo Kenneth. Kenneth. Mana nih Kenneth? Jangan mandi mulu, Net. Wah, AFK kayaknya. Kak Edo Iya, deh. Pak. Iya, Edo. Dok, ayo Dok. Apaan ya? Ya, aku udah dengar sih yang di share Ino, cuman waktu aku denger lagi barusan tetap aja ya memang sesuatu yang datangnya dari Tuhan tuh ya pasti membuat kayak jiwa kita bergetar gitu, kayak ada peringatan lagi gitu rasanya, dan ngingetin buat aku untuk udah lakukan aja apa yang kamu bisa saat ini. Buat aku pribadi sih hari-hari ini lebih ke diingetin untuk jangan sampai kita merasa terjebak dengan apa yang kita pikir kita nggak bisa. Jadi ya udah coba aja melangkah dulu, melangkah apapun yang kita punya saat ini pakai aja. Selanjutnya gimana? Ya nggak tahu, emang nggak tahu. Tapi step by step pasti akan di-reveal sama Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, aku percaya banget apa yang lagi ditaruhkan di hati kalian, mungkin itu sesederhana baca firman atau untuk berdoa untuk keluarga atau bahkan melakukan sesuatu hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Aku percaya itu semua akan berdampak gitu buat banyak orang, dan gak cuman itu, waktu kita kadang-kadang ya aku pribadi kan gelisah juga kan kalau misalnya mau memulai sesuatu yang baru, ada takut, ada ini, ada itu, tapi karena ada rasa takut itu justru aku pribadi bawa dalam doa gitu sama Tuhan, lebih banyak tanya Tuhan ini gimana ya, apa yang harus disampaikan, gimana caranya, dan itu yang secara perlahan-lahan memberikan aku apa ya, kayak keberanian untuk mulai melangkah. Dan dari situ aku pribadi jadi, karena ada tekanan, ada rasa takut itu, aku pribadi mau nggak mau kayak jadi
udah gue harus datang sama Tuhan, gue harus datang sama Tuhan. Dan itu sih, itu semua kita mulai dari ya udah kita percaya aja, melangkah dulu walaupun nggak tahu hasilnya, walaupun mungkin jelek yang kita pikirkan. Dan itu sih kok yang mau aku sampaikan. Nah, benar. Yes. Memang udah nggak ada lain selain kita datang kepada Tuhan ya. Ya, nggak ada pertolongan yang bisa memberikan solusi yang menjawab hari-hari ini selain pada Tuhan Yesus. Memang itu benar. Ya datang. Caranya gimana? Datang kepada Tuhan, minta, doa, udah. Itu hari-hari ini. Ada satu lagi kok, Natasha dong kok, suruh sharing kok. Dia udah mulai banyak nih sharing. Dong, saya nunggu aja pokoknya, kalian gantian aja cerita, ayo. Nat, mana Nat? Keluarin mukanya. Ayo. Mana Nat? Frans, mana Nat? Unmute dulu kali. Panggil aja, panggil. 3 kali kan muncul. Nat. Lagi masak Indomie dulu, Dok. Lapar. Yang lain dulu deh. Ditunggu tagihannya. Silakan. Nggak usah malu-malu. Ayo dong, saksi. Siapa aja, langsung aja cerita. Cil, buruan. Udah nunjuk. Bye Juan, God bless. Juan belum saksi. Apa ya? Bingung. Apa ya? Sila jangan, Sila minggu depan. Protes sama Titi. Sekalian dari awal. Kan beda. Pasti. Oh iya. Ya Yaudah. makanya Kak Titin yang sharing sekarang. Kalau yang lain boleh, tapi way in wilderness minggu depan aja ya. Iya, paling ini aja sih, maksudnya sharing aja kayak, sebenarnya pas yang Ino sharing itu, kita udah berapa ya, itu kita kayak ada lumayan banyak gitu, dan kita kan kayak saling sharing-sharing pas habis YCC kayak gini kan. Terus, kaget juga sih, kayak beberapa, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu itu kayak kok ngerasanya sama-sama kayak lelah, sama-sama kayak capek gitu. Padahal maksudnya kan di bulan ini, setelah WFH ini kan harusnya kita bisa punya lebih banyak waktu, harusnya punya, maksudnya bisa lah gitu spend lebih banyak waktu sama Tuhan, terus kayak dengan nubuatan-nubuatan yang ada, gimana kita bakal masuk dalam keintiman lebih lagi, harusnya seperti itu gitu, tapi nyatanya ternyata begitu kita kayak melonggarkan sedikit, kayak karena aku pribadi ya guys, maaf banget nggak bisa, ada worship. Ino. Aduh, nanti dilanjutkan lagi ya. Ada ads guys, ini nggak bisa di skip ads-nya. Tapi yang saya dengar teman-teman di Cool juga banyak pengalaman-pengalaman ya. Saya kemarin ini sempat waktu minggu lalu ya, saya lupa. Oh minggu lalu terpilih leaders itu Kak Fruli tuh bilang sharing tuh memang di Cool itu sekarang ini banyak juga terjadi mujizat yang kreatif ya. Mereka mengalami pergumulan, yes, mengalami tantangan yang ada di PHK, yang ada di rumahkan ya, dipotong gajinya 50%. Wow, tapi mereka itu ketika mereka menjalani yang nggak enak itu dan menabur dengan benar, itu dia menuainya dengan luar biasa loh hari-hari ini. Banyak dibukain pintu-pintu yang tertutup tuh, ternyata tuh Tuhan bukakan pintu yang baru. Ya, mengalami mujizat. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengalami kekurangan, bukakan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, di Cool nih hari-hari ini sedang bergerak ini. Mujizat-mujizat sedang terjadi nih. Mungkin di Cool ada yang terjadi bisa di-sharingin. Setuju kok. Monik ya. Sama Celsia tuh kok. Coba lah dibuka dan cerita lah. Monik sama Celsia. Jangan nggak ada, Mon. Di Cool. Yang Cool mungkin nggak tahu. Gitu. Mungkin Lia tuh kok yang mau sharing. Lia, silakan Lia. Siapa? Lia kok, Lia Celsia. Oh iya, silakan. Silakan Li, buka doang kameranya.
Oke, Caca. Bye-bye, Caca. Bye, Caca. Mana nih Lia? Silahkan Lia. Cerita dong. Lagi AFK nggak tuh? Ada nggak Mon? Ya udah, kalau kayaknya lagi away deh. Kalau nggak kamu aja duluan. Apa ya? Enggak sih sebenarnya gara-gara apa namanya kemarin itu di Cool itu memang kita abis sharing-sharing tiba-tiba kayak apa namanya kayak ini kan apa namanya pengen buat partner doa gitu. Jadi semua yang ada itu yang join di Zoom hari itu tuh dipasang-pasangin gitu partner-partneran random aja gitu. Nah, jadi tuh emang awal daftar ini tuh cuman buat kayak saling ngingetin aja jam doanya gitu. Jadi saling ngingetin buat jangan lupa doa ya, atau misalkan mau improvisasi yang lainnya juga terserah sama kitanya gitu yang partneran gitu. Nah, aku dipasangin sama Lia kebetulan. Nah, terus apa namanya? Awalnya aku pikir ya seperti yang diarahkan gitu kan. Kita cuman saling ngingetin aja jam doanya, jangan lupa doa ya Li, jangan lupa doa ya Mon, kayak gitu. Tapi surprisingly kayak aku percaya nggak kebetulan sih aku dipasangin sama Lia gitu karena ternyata apa namanya dari awal itu nggak cuman ngingetin jam doa tapi kita ngebuka sesi doa bareng kita tuh dengan sharing-sharing gitu satu sama lain. Kita udah jalan kalau nggak salah hampir mau 2 kalau nggak salah kita. Jadi kayak hampir tiap malam tuh kita call hingga selama 1 jam cerita-cerita gitu apa yang kita alamin hari itu, terus juga saling sharing-sharing tentang apa namanya apa yang kita lagi alamin dan terakhirnya kita saling doain gitu. Dan menurut aku maksudnya itu efektif banget sih kayak aku pun diberkati sama Lia dan kayak emang kalau Tuhan udah kirimin 1 jiwa tuh emang udah ngasih 1 jiwa tuh emang itu nggak akan kemana-mana gitu dan itu emang yang tepat sasaran gitu karena ternyata apa yang Lia alamin sekarang ini aku pernah alamin dulu gitu. Nah, jadi kita kayak puji Tuhannya bisa saling sharing dan bisa saling nopang satu sama lain juga gitu sih. Itu di Cool ya, Monik? Berarti ya? Iya, kok betul. Di Cool ya? Iya, kok di Cool. Di komunitas saling menguatkan. Kemarin ya Pak Niko tuh udah tegas sekali itu ya. Bahwa ke depan Cool akan dipakai dengan luar biasa. Bangkitkan Cool ya yang ada saat ini. Pak Niko waktu beberapa minggu lalu kan ya, waktu khotbahnya di online hari Minggu. Saya percaya Cool dari dulu sih sebenarnya dari tahun 2000-an ya, waktu setelah kerusuhan tuh waktu itu ya. Itu waktu itu namanya masih FA, teman-teman. Nah, itu Pak Niko tuh dapatkan tuh memang FA itu akan dipakai untuk ke depan. Mungkin nggak bisa bergereja lagi. Ternyata dari tahun 2000 waktu itu 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian hari-hari ini terjadi. Nggak bisa ibadah hari-hari ini. Tapi Cool lewat online itu semuanya tetap melakukan aktivitas, bisa tetap bersosialisasi ya. Puji Tuhan, ya saya percaya Cool ke depan juga semakin akan dipakai semakin lagi untuk penuaian jiwa. Ya. Amin. Apalagi? Jadi sekalian promosi. Tadi Natasha mau sharing? Natasha masih masak Indomie kan, Nat? Udah jadi sih. Pasti tuh. Ya udah. Paling mau sharing. Nat, mukanya dong. Aduh, harus pakai muka. Wah. Ya udah deh. Mukanya. Ini dia Indominya udah jadi. Jadi apa ya paling mau sharing soal kan jadi kemarin-kemarin itu emang aku iseng sih sebenarnya coba untuk kayak bikin IGTV gitu buat sharing-sharing gitu. Nggak tahu kenapa sih kayak sebenarnya kayak udah nolak berkali-kali kayak nggak mau gitu bikin video kayak gitu karena kayak malu lah gitu dan lain-lain. Tapi kayak nggak tahu kenapa dari yang video yang pertama banget itu kayak kan tuh bener-bener ingetin terus kayak bilang kayak maksudnya masa untuk sekedar untuk share yang udah aku rasain apa yang udah aku dapetin aja
kayak aku kayak susah banget gitu. Padahal kan mungkin itu bisa memberkati orang lain yang denger. Terus akhirnya aku kayak mencoba untuk kayak ya udah deh gitu. Akhirnya aku mencoba untuk kayak ya udah deh nurut aja gitu bikin. Walaupun pas mau bikin aja juga sebenarnya kayak susah. Bukan susah apa? Kayak ada aja intimidasi gitu karena kayak aku tahu ini bukan aku yang mau gitu. Aku untuk aku tapi emang karena nurut sama Tuhan karena Tuhan yang kayak taruhin di hati aku untuk buat sharing gitu. Dan ada aja intimidasinya kayak tiba-tiba HP aku full lah memorinya, pokoknya kayak nggak bisa gitu. Tapi terus in the end, ya udah aku bikin, terus akhirnya aku upload, dan ternyata puji Tuhan sih, maksudnya kayak HP-nya. Terus ternyata puji Tuhan banget kayak feedback-nya tuh banyak banget yang tiba-tiba ngechat aku, banyak banget yang nge-DM aku. Terus kayak teman-teman aku yang udah lama banget nggak pernah chat juga gitu, banyak banget pada bilang kayak Nat lo hebat banget bisa sharing kayak gitu, gue terberkati banget gitu. Jadi aku juga merasa kayak untuk sharing kebaikan Tuhan tuh kayak nggak perlu nggak perlu ditunda-tunda gitu. Maksudnya ya udah sharing aja, kalau emang Tuhan udah taruh di hati kalian untuk kayak buat sharing ya sharingin aja, dan jangan buat kayak itu bukan buat diri kita untuk bersaksi buat untuk ya untuk Tuhan gitu. Dan aku merasa terberkati juga gitu dengan orang-orang yang terberkati juga sama pesan yang udah aku sampaikan, dan itu semuanya udah tuntunan dari Tuhan. Dan menurut aku kayak sekarang ini ya udah kita lakuin aja terbaik yang kita bisa gitu. Kalau emang kita masih bisa untuk bersaksi, kalau kita masih bisa untuk sharing kebaikan ya gak usah ditunda-tunda lagi lah gitu. Maksudnya tadinya aku sempat juga sih kayak aku juga mikirnya kayak aduh aku juga masih belum sempurna gitu, aku masih ngelakuin salah ini itu gitu, kayak nantinya bakal dicap orang apa nggak ya gitu, kayak masih mikir-mikir kayak gitu. Tapi kayak ya at least gue udah coba untuk menyebar kebaikan Tuhan, udah at least untuk udah nurut sama apa yang Tuhan mau gitu. Nggak perlu kayak kita jadi sempurna dulu untuk bisa nyebar kebaikan Tuhan gitu. Dan ternyata emang benar gitu, pas aku udah sharing video kayak gitu, ternyata banyak banget yang ngechat aku yang bilang kayak makasih ya Nat, apa gitu. Pokoknya mereka merasa terberkati, dan di saat mereka terberkati, aku pun ngerasa terberkati banget sih. Maksudnya kayak, ya terberkati gitu. Jadi ya gitu sih paling. jadi dampak aja gitu. Jangan cuma diem aja. Maksudnya kalau emang kita ngerasain kebaikan Tuhan, ya nggak apa-apa kita sebarin kebaikan itu. Kan semua juga buat Tuhan gitu. Amin. Gitu sih paling. Bagus. Thank you, Nat. Kok laki? Iya. Cerita kok lakinya. Puji Tuhan ya. Yang penting ya semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja ya. Puji Tuhan. Siapa lagi? Lakinya lah kok lakinya. Fran. Edo udah ya. Udah. Tuhan Yesus baik lah. Amin. Amin. Ya, kan udah mulai kerja. Amin. Mulai kerja lagi ya. Udah kok. Mulai kantor, Fran? Apa? Udah mulai masuk lagi kantor apa masih di rumah? Senin, kemarin Jumat. Ini sih kemarin sempet kayak sempet doa peresmian kantor baru gitu. Kan lagi habis dibangun. Jadi Jumat kemarin datang dipanggil sama bos buat doa kayak pemberkatan rumah gitu aku, tapi ini kantor. Main disuruh datang buat doa doang. Terus kayak panik gitu kan, dipanggil sama HRD di chat. Ayo datang, disuruh datang, pada panik karena sebelumnya kan di chat satu-satu sama HRD karena mau di PHK gitu kemarin, sempet kan banyak. Gitu. Pas kalau setiap HR mulai japri chat sendiri-sendiri tuh udah panik, langsung ngechat ke temen-temen, lu dipanggil nggak, lu suruh datang ke kantor.
enggak gue nggak datang, wah udah panik banget kayak aduh Tuhan ini apa ya udah kayak gitu. Cuman ya udah datang tanya, ternyata ada ibadah gitu, dibilangnya sih ibadah. Cuman ya udah datang aja, lumayan 3:30 sore suruh datang. Ternyata anak-anak tuh pada bilang, enggak Frans, lu disuruh doa sama bos besar katanya. Terus lu sudah datang suruh doain tempatnya. Kemarin emang sempat suruh doa gitu. Cuma ada pendeta juga yang datang, ditambah sama cuma ada 8 orang yang Kristen doang gitu yang dipanggil buat ngeberkatin ruang kantor baru. Kayak masa teman-teman tuh pada bilang, enggak kayaknya bos besar suka sama lu karena pengen ngeliat lu doa dah katanya gitu. Makanya lu doang suruh datang, kita kan kagak katanya. Oke. Terus dalam hati ya aku sih nggak pernah menolak untuk kalau disuruh doa ya ayo, kalau untuk jadi berkat ya ayo, emang nggak akan pernah nolak untuk nggak jadi berkat buat orang gitu. Karena di hati aku cuma pengen terus jadi berkat gitu. Kalau misalnya kantor suruh bos besar, mau siapapun suruh ayo doa Frans doa, ya ayo kenapa enggak? Gitu. Datang akhirnya ada pendeta juga yang doa, ya puji Tuhan cuma kayak gitu doang, datang cuma butuh doa selama setengah jam doang kurang lebih bisa pulang. Terus juga diumumin Senin udah masuk. Ya yang mungkin ya dalam hati udah masih kayak aduh udah enak WFH nih, udah nyantai, udah males banget masuk kayak segala macam ke rumah. Di satu sisi kayak bersyukur udah di luar kayak pandemik gini banyak teman-teman yang udah nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, nggak ada, ya udah kehilangan pemasukan mereka selama pandemik ini. Tapi aku dan mungkin teman-teman yang masih punya kerjaan, masih stay sampai